Nah, saat itu juga Gopur melihat Wewe Gombel, yang dimana Wewe Gombel itu yang pernah bersetubuh dengan Pak Haji Najib. Saat itu Gopur mendengar suara bisikan dari seorang perempuan. Suaranya ini juga sangat lembut. Kamu tak perlu ikut campur. Ini bukan urusan kamu. Kalau kamu tak mau celaka. Gopur takut. Saat itu rambut Gopur ditarik lagi dan kembali lagi. Gopur ini dicelupkan ke bak mandi berkali-kali. Tolong. Gak ada yang nolong Gopur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo di channel Rian Agus Widodo Raw. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Ya, monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya ini kenal tambah deket sama kalian. Gitu, semakin hari kan semakin deket. Nah, mohon maaf nih, kemarin juga ada beberapa kali saya nggak tayang. Karena memang bener-bener kondisi fisik saya, memang saya pikir saya harus istirahat gitu. Saya harus istirahat, banyak kegiatan segala macam, apalagi ini mau menjelang yang namanya Agustusan gitu ya. Banyak kegiatan yang di luar job desk saya ini untuk tayang gitu. Jadi mohon dimaklumi gitu ya. Monggo silakan absen, pastikan nama dan kotanya ini nggak ketinggalan gitu ya. Di cerita kali ini kiriman dari subscriber ini menceritakan ada seorang haji. Dia ini seorang laki-laki, dia ini seorang Pak Haji gitu kan ya. Dia ini gak puas atas pelayanan istrinya. Ini khususnya di bagian biologis gitu. Jadi Pak Haji ini gak pernah puas, gak merasakan apa yang ia ingin rasakan, apa yang ia ingin dapatkan, tidak pernah didapatkan oleh Pak Haji tadi. Hingga pada akhirnya Pak Haji ini dia bersekutu dengan iblis. Hanya karena untuk memuaskan, melampiaskan nafsunya. Tak hanya bersetubuh, makhluk gaib tadi pun ia sebut sebagai ratu. Kenapa ia sebut sebagai ratu? Karena apa? Karena Pak Haji mendapatkan segalanya yang Pak Haji inginkan dari makhluk gaib tersebut. Jadi Pak Haji ini nekat nih melakoni hubungan dengan makhluk gaib yang ia sebut ratu. Dan memberikan segalanya yang Pak Haji inginkan. Istrinya ini diterlantarkan. Hingga pada akhirnya Pak Haji ini ketagihan untuk selalu bersetubuh dengan sang ratu makhluk gaib. Apa yang akan terjadi di kemudian hari selanjutnya? Bagaimana nasib Pak Haji? Apakah baik-baik saja atau malah celaka? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Karena dari pengirim cerita meminta saya untuk, Mas ini disamarkan aja mas. Karena bahaya banget, ini ada yang namanya Pak Haji ini segala macam, tolong disamarkan. Akhirnya saya dan tim memutuskan untuk menyamarkan semua tokoh-tokoh yang ada di sini, begitu juga dan tempat segala macam apa yang berhubungan. Akan tetapi isi ceritanya ini sama dengan si pengirim mengirimkan cerita ini. Gitu ya. Tokoh di sini kita sebut saja bernama Pak Haji Najib. Pak Haji Najib ini dia belum mempunyai anak. Pekerjaan Pak Haji Najib, dia punya showroom motor second gitu, tapi dalam keadaan yang masih bagus ya. Jadi Pak Haji ini menerima jual beli di showroomnya. Dia punya ruko beserta rumah yang ada di samping ruko tersebut gitu. Pak Haji Najib ini sering bengong ketika berada di showroomnya, ketika dia ini jaga showroomnya, ini sering bengong. Nah, Pak Haji Najib ini mempunyai karyawan yang setia sekali, ini namanya Gopur. Nah, si Gopur ini, ketika Pak Haji Najib bengong, dia nyamperin, selalu nyamperin, Pak, jangan bengong, Pak, jangan bengong. Oh iya Pur. Hingga pada yang kesekian kalinya, Gopur ini mengingatkan, Pak Haji,
Sampean ini loh, sudah kesekian kalinya saya ingetin. Sampai ada orang telepon sampean nggak ngangkat. Sampai ada orang datang sampean ini bengong. Saya ini pengen Pak Haji, sampean ini bangkit lagi. Iya Pur, bingung aku Pur dengan kondisi ini. Pak Haji, yang sudah lalu ya biarlah berlalu. Saya nggak pernah meninggalkan Pak Haji. Geser kemana, pindah kemana, enggak. Saya masih ada di sini karena saya ini sayang. Saya sayang sama sampean, saya sayang tempat ini. Ini adalah pekerjaan saya. Tapi sampean sebagai bosnya, yo jangan loyo kayak gitu. Yo Pur, aku masih inget aja sama istriku Lasmi. Nah, Pak Haji Najib ini mempunyai istri namanya Hajah Lasmi. Akan tetapi ini meninggal ketika Hajah Lasmi, istrinya Pak Najib, ini dia dalam keadaan hamil, berjalannya waktu dia punya penyakit dalam segala macam. Ketika proses lahiran, kedua-duanya ini lemah. Dari mulai kandungan sama si Hajah Lasminya. Hingga pada akhirnya, nggak ada yang bisa diselamatkan. Semuanya dalam keadaan lemah soalnya. Meninggal. Kenapa sih Haji Najib ini nggak bisa move on, nggak bisa bangkit? Nah, saya kasih flashback sebentar gitu ya. Kita kasih flashback, Mas Abril kasih hitam putih. Jadi dulu Hajah Lasmi, istri dari Haji Najib, ini pinter sekali untuk melobi orang, untuk membuat orang ini jadi beli. Yang awalnya ini hanya lihat-lihat, ini terpukau, ini bisa ngelobi segala macam, akhirnya bisa tertarik untuk membeli. Hajah Lasmi ini pinter. Masnya mau nyari motor yang apa? Oh, ini lagi musim yang ini loh. Beneran, nanti ini bakalan muncul lagi. Walaupun ini kuno, tapi nanti berapa tahun lagi Mas gak bakalan nyesel deh. Pinter cara ngomongnya. Nah, Haji Najib ini mengandalkan kinerjanya dari sang istri. Haji Najib hanya main-main catur, kadang sama gopur, kadang sama tukang parkir yang ada di situ. Haji Najib ini ngeliatin istrinya. Ketika istrinya melayani orang, yang awalnya orang ini nggak mau beli, ini bisa jadi beli. Gara-gara Hajah Lasmi, istri dari Haji Najib. Tak hanya itu, Hajah Lasmi, dia pinter sekali soal masak. Rasa apa segala macam, Haji Najib ini seneng. Haji Najib, maaf ya di sini ya. Mereka ini kan belum punya anak, gitu kan. Saat mereka ini berhubungan badan, Hajah Lasmi lah yang bisa memuaskan nafsu, hasrat, segala macam Haji Najib. Pintar dalam melayani urusan ranjang. Itu yang membuat Haji Najib tidak bisa lupa. Makasih sayang, aku senang sekali setiap kamu melayani aku. Apalagi soal ranjang. Boom! Hajah Lasmi pun mengucapkan balik. Aku juga sayang. Aku juga cinta. Aku benar-benar takut kehilangan kamu, Mas. Ini yang membuat Haji Najib nggak bisa move on. Ketika Hajah Lasmi ini meninggal. Hajah Lasmi meninggal dengan bayinya. Flashback pun selesai. Balik lagi Mas Abril. Gitu loh Pur. Aku belum bisa lupain istriku. Aku nggak ngerti harus gimana. Nggak bisa aku ngomong sama pembeli, terus tiba-tiba terus dia jadi beli. Aku nggak bisa Pur. Aku ngerasa kayak kehilangan. Aku juga ngerasa kayak gak berdaya Pur. Gini loh Pur, banyak orang-orang karyawan sini yang udah keluar. Apa kamu juga gak pengen keluar Pur? Pak, kok sampean ngomong kayak gitu Pak? Saya, Gopur, gak pernah ninggalin Bapak loh. Banyak Pak tawaran-tawaran showroom lain, tapi saya tahu yang menolong saya dari nol ini Bapak, Bu Hajah Lasmi, almarhumah. Saya nggak pernah lupa akan itu semua Pak. Itu kenapa saya tetap di sini. Iya Pur. Ya tapi gimana lagi? Kita ini nggak sekuat dulu Pur. Udahlah Pak. Siapa tahu di kemudian hari Bapak ini bisa bangkit. Nah dari sekarang lah Bapak harus semangat. Saya berusaha Pak, ketika ada pembeli segala macam, saya berusaha semaksimal mungkin Pak, untuk merayu pembeli Pak. Tolonglah Pak, semangat.
Akan tetapi, berjalannya waktu dan bermunculan showroom baru yang membuat Pak Haji Najib ini tambah drop. Bukannya tambah semangat, malah tambah drop. Terus menerus sepi, hingga pada akhirnya Gopur pun dipanggil. Ketika udah tutup, Gopur dipanggil. Pur, iya Pak Haji, gimana Pak Haji? Mungkin kamu budek, mungkin kamu ini tuli. Maksudnya Pak, saya nggak mau hidup kamu ini sia-sia ikut saya. Karena gaji kamu juga udah mulai saya kurangin terus-menerus. Dan saya udah ngerasain kamu nggak pas untuk hidup kamu sama adikmu itu nggak pas. Alangkah baiknya, untuk yang kesekian kali, saya ngomong, pindah dari sini, Pur. Bapak ini piye toh, Pak? Kedua orang tua saya sudah meninggal. Saya ini hidup sama adik saya. Adik saya juga udah kerja. Saya ini gak ada tanggungan, Pak. Tinggal saya nanti cari istri. Lah itu. Kamu harus cari istri, Pur. Kamu harus cari istri. Kamu juga harus punya kehidupan. Berarti kamu harus nyari uang yang tetap, Pur. Gak kayak di showroom saya ini, Pur. Mending kamu tinggalkan saya, Pur. Pak Haji gak boleh ngomong gitu, Pak. Saya ini belum nyerah, Pak. Belum ada cerita orang beli motor di sini terus ngeluh motornya nggak enak, mesinnya nggak enak, segala macam. Belum ada, Pak. Belum ada laporan itu. Kita setiap ngambil barang, kita kontrol mesinnya bener-bener, Pak. Nggak kayak showroom lain, Pak. Banting harga dengan merek yang sama, akan tetapi mesin lain kan, Pak. Itu yang saya pikirkan, Pak. Dimana Bapak ini sebenarnya punya kualitas. Saya nggak mau ninggalin Bapak, Pak. Gopur nggak mau ninggalin. Walaupun berkali-kali Pak Haji Najib ini mengutarakan hal itu. Kalau mau pindah silakan. Akan tetapi Gopur, karena memang dulu pernah ditolong, jadi dia tetap setia. Nah, berapa bulan kemudian tidak ada yang namanya perubahan. Hingga pada akhirnya di sini Gopur memberanikan diri untuk membicarakan perihal cinta. Asik. Gopur ini memberanikan diri. Pak, Bapak lagi free nggak? Yo free lah, Pur. Mau apa kamu? Mau meninggalkan aku? Mau pindah ke tempat lain? Bukan, Pak. Kok Bapak selalu pikiran kayak gitu sih, Pak? Justru Gopur ini mau ngasih saran, Pak. Bapak ada keinginan nikah lagi nggak, Pak? Pur, jangan bahas itu, Pur. Tolong jangan bahas itu. Loh, kenapa emang, Pak? Aku belum bisa ngelupain Lasmi. Jadi, sedikit pun aku nggak ada keinginan untuk menikah lagi. Bukan gitu, Pak. Maaf nih kalau saya lancang. Bapak ini kan kesepian. Siapa tahu dengan adanya Bapak nikah lagi, ini Bapak bisa terbantu. Mulai dari Bapak penjualan, ya, mulai dari ada yang ngurus Bapak. Nanti mungkin bisa mengubah mood Bapak, bisa menjadikan Bapak semangat. Udah, Pur, udah. Gak usah ngomong itu, Pur. Gak usah ngomong itu, Pur. Diputus. Obrolan itu terputus. Nah, berapa hari setelah kejadian itu, ya kan? Di sini ada sebuah keanehan yang saya juga pas ngapalin cerita ini saya nggak habis pikir. Ada kejadian yang unik di bagian ini. Jadi siang-siang, dimana ketika makan siang ini Gopur ini mau ke dapur gitu, nganterin makanan karena selalu dia ini membungkus makanan gitu. Gopur ini berencana untuk menawarkan Pak Haji Najib makan siang gitu kan, karena Gopur yang beli nih. Gopur yang biasa disuruh beli di warung. Nah, pada saat Gopur ini mau ke dapur bawa makanan yang dibungkus gitu kan ya, ini melewati kamarnya Haji Najib. Saat melewati, ini siang-siang, kurang lebih habis duhur. Gopur ini lagi jalan kaki, tiba-tiba Gopur ini berhenti gara-gara Gopur ini mendengar ada suara desahan di kamar Haji Najib. Sayang, jangan tinggalin aku sayang, jangan tinggalin aku sayang, jangan tinggalkan aku sayang. Gopur kaget kan, lu, ada siapa di kamar? Bukannya di rumah ini dan di showroom ini hanya ada saya dan Haji Najib.
Ini kok tiba-tiba ada suara Haji Najib ngomong sama seseorang. Dan itu ada di kamar Haji Najib. Nah kebetulan pada saat itu entah ini khilaf atau gimana, kamarnya Haji Najib ini nggak ditutup rapat. Masih ada celah terbuka sedikit. Di mana Gopur penasaran kan, loh nggak dikunci lagi. Gopur akhirnya sembari dia membawa makanan, Gopur penasaran, akhirnya Gopur ngintip. Pada saat Gopur ngintip, Gopur kaget. Kagetnya kenapa? Haji Najib ini ya kan, maaf nih ya, dia menggesek-gesekkan ya kan, rudalnya. Dia menggesek-gesekkan rudalnya dengan bantal. Gila. Gopur ini sampai bingung. Ya ampun, lah kok kayak gini? Lasmi, aku gak bisa ngelupain kamu, Lasmi. Aku gak bisa ngelupain kamu. Ini bercinta dengan bantal, maaf. Karena Gopur kaget, tangan Gopur gak sengaja nih mendorong pintu sehingga pintu terbuka. Buah, boom. Haji Najib langsung kaget. Posisinya Haji Najib tidak memakai pakaian selai pun. Pur, apa-apaan kamu, Pur? Kamu gak ketok pintu segala macam. Iya, Pak. Nah, Gopur langsung pergi ke belakang. Disusulah sama Haji Najib. Pur, kamu lihat apa tadi? Enggak, Pak. Saya nggak ngelihat apa-apa kok, Pak. Udah, Pak. Bener, Pak. Saya cuma mau ngetin. Ayo kita makan, Pak. Nah, disinilah Gopur berpikir. Ini Haji Najib. Ini butuh belayan kasih sayang. Mau gak mau aku harus nyariin dia agar bisa lupa dengan Haja Lasmi. Terus ada pasangan lagi biar dia ini bisa bangkit dan menghidupkan showroomnya kembali. Nah, Gopur ini kepikiran terus sehingga ketika Gopur ini pulang, Gopur ini selalu ngalamun. Gopur ini punya kebiasaan dia duduk-duduk di teras rumah sambil ngerokok, sambil ngopi gitu, sambil dengerin radio. Jadi pada malam harinya kan Gopur ini pulang ke rumah gitu kan, yang memang nggak jauh juga. Gopur ini selalu mutar radio, ngerokok, ngopi. Dan pada malam itu tumben-tumbennya Gopur nggak mendengarkan radio. Akan tapi justru dia ini malah membayangkan siapa kira-kira perempuan yang mau dengan Haji Najib. Kira-kira siapa ya? Nggak mungkin aku ngenalin orang yang biasa-biasa saja. Haji Najib itu seleranya ini tinggi. Haja Lasmi itu cantik. Gak mungkin tak kenalin sama orang yang biasa-biasa saja. Saat Gopur ini lagi berpikir, Rijal ini pulang kerja. Adiknya Gopur. Rijal ini kerja di pabrik. Mas, bengong weh. Oh iya Jal, kamu baru pulang ya? Iya Mas, aku baru pulang. Ganti baju dulu Jal, Setelah itu kesini Jal. Rijal ganti baju. Setelah ganti baju, Rijal duduk di samping Gopur, kakaknya. Gopur tiba-tiba nanya ke Rizal. Zal, Mas mau nanya ke kamu, Zal. Nanya apa sih, Mas? Kok tumben-tumben nih? Biasanya radionya ini kenceng, kedengeran sampai sana-sana. Ini kok tumben, kamu kenapa sih, Mas? Mikirin apa? Kayak bengong. Ya gitu makanya, Zal. Gini, Zal. Kira-kira kamu ada pandangan gak, Zal? Perempuan, ya gak terlalu tua banget lah. Mungkin usianya 30 sampai 40 dan cantik. Yang penting dia ini mau aja karena kehidupannya bakalan enak. Maksud Mas gimana? Ini Sal. Kamu kan juga udah dewasa, kamu udah lulus SMA juga, kamu sampai udah kerja toh. Jadi gini. Kamu tahu Pak Haji Najib? Bosnya Mas? Ya tau lah Mas. Dia kan sekarang udah duda. Iya Mas, terus? Dia butuh kasih sayang. Dia butuh support. Dia butuh wanita. Dia butuh perempuan untuk menggantikan Haja Lasmi. Kira-kira kamu ada pandangan gak? Sopo ya Mas? Kalau orang biasa ya Mas? Kalau orang biasa pasti mau Mas diajak nikah sama Haji Najib. Orang biasanya kayak gimana dulu? Yo tetangga-tetangga kita atau apa Mas? Enggak. Haji Najib itu seleranya tinggi. Harus cantik. Harus cantik dimana ya standarnya ini Haja Lasmi. Kamu masih ingat kan mukanya Haja Lasmi? Ya masih Mas. Nah, kalau bisa ukurannya segitu. Kira-kira sopo Jal? Sopo ya Mas? Ya wis Mas, nanti tak cariin.
Berapa hari kemudian Gopur ini masih terus menerus, dia ini masih memikirkan bosnya nih, biar bosnya ini nikah. Pak Haji Najib biar nikah nih. Rizal datang ditanyain lagi, gimana Jal? Ada nggak? Hingga pada akhirnya Rizal pun menemukan, Mas, aku ada ide. Apa Jal? Ada ide apa? Mas, kamu tahu nggak Mas, tetangga kampung kita, dia kan haja Mas, janda juga Mas. Janda? Iyo Mas, Haja Suca. Kita sebut saja namanya Suca, karena di daerah manggilnya Bu Haji Uca. Bu Haji Uca dipanggilnya seperti itu. Nah Rizal pun menjelaskan, Bu Haji Uca Mas, dia punya butik, dia janda, sudah lama ditinggalkan sama suaminya, dan sama-sama belum punya anak Mas. Piye wis, masuk ra, sama-sama Bu Haja loh. Siapa tahu saranku masuk Mas. Bu Haji Suca cantik sih Zal, cantik. Coba nanti aku tak main wis ke butiknya. Iyalah Mas, dia ini pengusaha sarung, baju muslim segala macam lengkap ya Mas, kudung apa-apa aja ada loh Mas. Ya wis, Mas nggak butuh di situnya. Akan tetapi Mas ini malah ngeliat dari kecantikannya Bu Haja Suca ini. Nah ya wis Mas aja ke sana. Udah gitu masih muda Mas. Siapa tahu ini cocok sama Haji Najib. Antara Haji Najib dan Haja Suca. Sama-sama udah haji loh. Nikah. Yo. Akhirnya Gopur ini sebelum menyampaikan ke Haji Najib, ya, sebelum nyampein ke Pak bosnya, Gopur ini pergi ke tempatnya Haja Suca. Bu Haji, apa kabarnya? Baik. Siapa ya? Saya Gopur Bu. Desa tetangga Bu. Saya pengen lihat toko-toko Ibu. Oh iya ya. Ada yang bisa saya bantu nak? Enggak Bu. Saya ini kan kerja di tempatnya Haji Najib Bu. Iya ya. Terus banyak nih Bu. Oleh-oleh untuk orang yang beli motor di showroomnya Haji Najib Bu. Makanya saya lihat-lihat baju di sini. Boleh kan Bu? Oh boleh. Silakan. Ngobrol-ngobrol kan di situ. Sembari milih-milih. Ini akal-akalannya si Gopur. Gopur akhirnya serempet-serempet. Baju koko yang laki-laki yang ini ya Bu. Iya ini yang sebelah sini. Ini. Itu ada 2 karyawan saya kalau mau tanya-tanya. Enggak lah Bu, saya malah senang ngobrol sama ibu. Ibu ini supel kayak gini. Oh iya. Gimana butuhnya yang gimana? Ini bagus-bagus ya Bu. Berarti kalau jadi suami ibu pasti baju kokonya ini bagus-bagus ya Bu. Jangan bahas suami lah. Saya ini udah nggak punya suami. Loh, maaf ya Bu, suami Bu emang udah nggak ada toh Bu? Udah lama Mas. Padahal Gopur ini udah taunya ini udah dapat kabar, terus dapat tahu dari Rizal juga adiknya gitu kan. Akan tapi Gopur ini sok-sokan berkabung, ikut bela sungkawa, walaupun kematiannya udah lama gitu. Gopur ini nggak ngerti. Oh ya Bu, maaf Bu. Berarti sama Bu, sama bos saya Haji Najib. Belum lama kan ditinggalkan istrinya juga Bu. Iya saya dengar kabar itu. Salam ya buat Haji Najib. Iya Bu, nanti saya sampein salamnya. Yang penting saya udah lihat-lihat dulu Bu, baju-baju kokonya seperti apa. Nah, Gopur setelah mendapatkan kabar bahwa Haji Suca juga kesepian gitu kan, Gopur datang ke tempatnya Pak Haji Najib. Jadi pas tadi itu pas libur, ada momen libur dimanfaatkan oleh Gopur gitu. Nah, datanglah ke Haji Najib. Pak Haji, iya Pur, gimana, ada apa? Saya mau ngomong Pak. Ngomong apa? Sampean pengen gak Pak? Ruko kita, penjualan motor kita ini lancar, banyak yang beli. Pasti sampean pengen. Ya pengen lah Pur. Kita ini lagi macet-macetnya kok. Stok motor kita ini lama-lama semua ini stok motor. Sampai gak laku-laku Pur. Emang piye toh Pur? Ada solusi apa Pur? Jadi gini Pak. Maaf yo Pak. Bukan saya ingin sampean ini melupakan Haja Lasmi Pak, istrinya sampean. Akan tetapi sampean butuh pendamping yang baru Pak. Maksudnya Pur? Jadi gini Pak, sampean tahu Bu Haja Suca? Bu Haja Suca yang mana toh Pur? Itu loh Pak, yang punya toko baju muslim, butik itu loh Pak. Masa sampean nggak ngerti? Tokonya laris. Iya saya tahu Pur. Emang piye Pur? Dia kan udah janda Pak. Iya terus Pur?
Masih cantik, Pak. Nah, terus gimana? Terus piye, Pur? Terus apa? Apa yang saya harus lakukan, Pur? Loh, paling tidak, sampean paling tidak ini kenal sama Bu Haja Suca. Siapa tahu, maaf ya Pak, maaf banget, bukan saya ini lancang. Siapa tahu Bu Haja Suca bisa menggantikan posisi dari almarhumah Hajah Lasmi, istrinya sampean. Cantik sih ya, Pur. Ya cantik lah, Pak. Bodinya ini masih kenceng, Pak. Cantik, Pak. Beneran cantik banget, Pak. Lah, kok kamu bisa tahu, toh, Pur? Kamu kok bisa? Loh, lah itu kan tetangga kampung saya. Saya sering lihat kok, Pak. Kamu kenal nggak, Pur? Kenal. Kenal. Ya wis, Pur. Tak pikirin dulu. Siapa tahu nanti aku ada ilham atau apa. Ya wis, Pak, dipikirkan dulu. Ternyata Pak Haji Najib ini memikirkan, Haja Suca bisa gantiin istriku nggak ya? Haja Suca bisa gantiin kelembutan istriku nggak ya? Haja Suca bisa gantiin posisi ketika bercinta yang lebih enak dari Lasmi nggak ya? Pak Haji Najib ini bener-bener otaknya ini arahnya ini lebih berat ke biologisnya. Hingga pada akhirnya ternyata Pak Haji Najib ini akhirnya dia ini naik motor gitu kan ya. Ini bolak-balik lewat depan tokonya Haja Suca. Ternyata Haji Najib ini terpukau, terpesona. Gopur akhirnya disamperin dan dipanggil sama Haji Najib. Pur, sini Pur. Iya Pak, iya Pak. Pur, saya tertarik dengan Haja Suca, Pur. Tapi saya kok minder ya, Pur. Dia ini kan laris tokonya, Pur. Gede tokonya. Kira-kira mau sama aku nggak ya, Pur? Pak, saya yakin dia ini kan seorang pedagang. Tempat Bapak ini juga jualan. Ketika sama-sama penjual, pasti punya ide di kemudian hari. Oh, ini untuk masa depan udah jelas bagus. Bisa tertarik, Pak. Coba wis, Pak. Bapak kenalan dulu. Nah, caranya gimana tuh, Pur? Gini aja, Pak. Itu kan tetangga saya. Gimana kalau Bapak pura-pura nitip salam, nanti saya sampein ke sana. Oh ya, Pur, kayak gitu aja, Pur. Dapat salam dari Haji Najib. Gitu ya, Pur. Tenang, Pak. Nanti tak sampein. Nanti kalau saya ketemu di jalan, apa-apa segala macam, nanti bisa saya sampaikan. Tenang, Pak. Nah, gitu toh, Pak. Saya senang kalau Bapak ini bangkit punya semangat, Pak. Jangan sampai kita ini runtuh loh, Pak. Showroom kita ini harus jalan. Semangat dari Gopur. Hingga pada akhirnya Gopur beneran menyampaikan salam. Bu Haja Suca dapat salam, dapat salam, dapat salam. Oh, salam balik. Hingga pada akhirnya Gopur pun ngomong sama Haji Najib, Pak, kembali salam katanya, Pak. Yang bener kamu, Pur. Iya, Pak. Dan ada sesuatu hal yang Bu Haja Suca ini omongin, Pak. Omongin apa, Pur? Jadi Bu Haja Suca ini bilang, Mas Gopur, siapa tahu Pak Haji Najib mau borong baju-baju koko di tempat saya. Oh iya, Pur, gak apa-apa. Gak apa-apa, Pur. Gak apa-apa, Pur. Padahal ini akal-akalannya Gopur aja. Ini bener-bener akal-akalan Gopur. Gopur ngomong sama Haji Suca, bilang, Haji Najib ini mau borong, gitu kan ya. Ini Gopur ngomongnya sama Haji Najib, ya kan. Ini Haji Suca nawarin, siapa tahu Haji Najib ini mau borong. Pak Haji Najib ini langsung ngomong sama Gopur, Pur, beli apa yang ada di situ yang bagus? Baju koko, Pak. Pas banget. Ketika ada orang beli motor, kita kasih bonus baju koko. Untuk pemasaran tokonya Haja Suca, Pak. Udah, Pak. Jelas. Saling ini, Pak. Masuk, Pur. Idemu lancar. Idemu tokcer. Ini uang, kamu belanja. Jadi Gopur ini bener-bener gak terlihat yang omong doang. Gopur langsung ke tempat Haja Suca. Bu Haji, saya mau beli ini, Bu Haji, ya baju koko yang kemarin saya ini pernah sempat katakan disuruh Pak Haji Najib. Oh iya, monggo nak, silakan. Pengen pilih yang mana? Monggo silakan. Yang ini harganya ini. Nanti kalau beli banyak saya diskon. Bu, ini Bu uangnya. Silakan, terserah Ibu yang memilihkan. Boom. Oh ya udah, saya pilihkan ya. Ini untuk sekian lusin. Ini monggo silakan. Ini yang terbaru ini. Oh ya, Bu, dapat salam dari Pak Haji Najib. Oh ya, waalaikumsalam. Nah, disinilah ya kan, akhirnya Pak Haji Najib ini tertarik sama Haja Suca. Ini berkat Gopur.
Gopur pun mengarang cerita. Kapan-kapan Pak Haji Najib suruh kesini, dateng, biar milih sendiri. Ini Gopur ngarang cerita. Tujuannya hanya untuk membangkitkan gairah hidup dan penjualan ini lancar gitu. Niatnya Gopur seperti itu. Sembari biar Pak Haji Najib ini nggak kesepian. Nah, Haji Najib di kemudian hari akhirnya datang sendiri ke tempatnya Haja Suca. Datang ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji. Bu Haji. Nah, akhirnya mereka ini akrab. Pak Haji Najib akhirnya sering sekali setiap siang makan siang atau segala macam datang ke situ, ngobrol-ngobrol, ngajak makan bareng, udah kayak anak muda, deket lah. Di sisi lain Gopur tenang, seneng, berhasil pancinganku. Mudah-mudahan Pak Haji Najib bangkit lagi dan showroomnya naik lagi. Tujuan Gopur utama itu agar tidak kalah saing dengan showroom-showroom lain. Jadi Pak Haji Najib ini sering apel, datang ke situ, sering apel. Dan tak hanya di ruko itu, Pak Haji Najib juga datang main ke rumahnya Haja Suca. Haja Suca ini juga ngerasa nyaman dengan kehadirannya Haji Najib. Janda duda, pas, sama-sama belum punya anak. Singkat cerita, berjalannya waktu, akhirnya Pak Haji Najib ini menikahi Haja Suca. Duda ketemu janda. Akhirnya mereka pun menikah. Pak Haji Najib ini sudah benar-benar berangan-angan. Dia ini bisa menggantikan istriku. Dia ini bisa lebih mencintai aku. Dia ini lebih sempurna dari istriku dulu. Akan tetapi justru Pak Haji Najib ini kaget setelah menikahi Bu Haja Suca. Kagetnya kenapa? Bu Haja Suca ini baru bilang, Pak, Ibu mau cerita. Cerita apa, Bu? Pak, sekarang kan Ibu udah hidup bareng Bapak. Ada sesuatu hal yang Ibu pengen katakan sama Bapak. Apa, Bu? Ibu pengen cerita apa? Pak Haji Najib pun bertanya kepada istrinya. Bu Haja Suca akhirnya menjelaskan, Pak, sebenarnya Ibu punya penyakit kanker payudara. Jadi ketika Bapak main terlalu kasar atau apa, Ibu ngerasain sakit, Pak. Haji Najib yang awalnya dia punya angan-angan bakalan bisa nih bercinta dengan model apapun, gaya apapun, dia tiba-tiba langsung drop. Kenapa kamu baru bilang? Iya Pak, maafin Ibu, Pak, maafin saya, Pak. Kenapa kamu baru bilang? Kita udah lama ketemu, kita udah sering jalan bareng. Sebelum nikah pun kita sama seperti itu. Kenapa kamu baru bilang setelah kita menikah? Ya Pak, maafin Ibu, tapi seperti ini adanya Ibu, Pak. Ya udahlah. Ini yang membuat Pak Haji Najib ini sudah tidak mood lagi untuk bercinta dengan Bu Haja Suca. Pak Haji Najib akhirnya menyalahkan Gopur. Pur, sini. Iya Pak Haji, gimana Pak Haji? Kamu ini gimana sih? Istri saya itu ternyata dia punya penyakit. Penyakit apa Pak? Kanker payudara. Lah, saya nggak ngerti Pak kalau itu Pak. Ya masa iya saya mau nanya-nanya soal penyakit Pak? Ya iya saya tahu. Tapi harusnya kamu nyari informasinya lengkap. Iya Pak, maafin saya Pak. Terus gimana? Udahlah, saya nggak mood bercinta dengan istri saya. Akan tetapi Bu Haja Suca, dia ini orang yang super sabar. Dia berusaha mengimbangi Pak Haji Najib. Apapun keinginan segala macam, ini Bu Haja Suca, ya kan, berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Hingga pada akhirnya Bu Haja Suca ini menjual rumahnya agar dia bareng tinggal di situ, ya kan? Terus rumahnya ini buat tabungan dan membesarkan showroomnya Pak Haji Najib. Akan tetapi Pak Haji Najib ini belum juga menemui kepuasan. Aku gak pernah puas nih kayak gini. Ini gara-gara Gopur kayak gini. Belangsak semua kayak gini. Pengen bercinta yang enak malah kayak gini. Haji Najib gak puas. Walaupun showroomnya ini udah dibuat besar, ditambah keuangan dari Haja Suca. Berjalannya waktu, karena motor-motor komplit, dengan adanya bantuan Haja Suca, gitu ya kan, dengan bantuan Bu Suca gitu kan ya, ini pada akhirnya perekonomian lancar. Banyak orang yang datang gitu kan. Bu Haja Suca sebisa mungkin menggantikan peran dari almarhumah istri pertamanya Pak Haji Najib gitu, yaitu Bu Haja Lasmi. Nah, Bu Haja Suca ini menggantikan, mudah-mudahan bisa menggantikan perannya dari Bu Haja Lasmi.
Bu Haja Suca ini ketika ada pembeli dia ikut ngomong segala macam, ikut menjualkan ini bagaimana, ini seperti ini nih, ini seperti ini motornya kayak gini, ikut seperti itu dan menawarkan ke sahabat-sahabatnya. Akan tetapi nggak tahu kenapa Pak Haji Najib ini kayak ngerasa kurang puas karena ekspektasinya dia ini nggak pas dengan yang ia pingin. Walaupun udah tercukupi semua, sampai pada akhirnya Bu Haja Suca pun ngomong, kalau bapak memang nggak puas nikah sama ibu, nggak apa-apa Pak, cerai lagi juga nggak apa-apa. Saya mending sendiri Pak, kalau memang bapak ini nggak ngerasa puas. Nggak gitu. Udah tenang aja, kamu jangan pikiran yang aneh-aneh. Udah nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Udah tenang aja. Yang penting kan motor kejual semua, terus banyak barang baru yang masuk, terus kamu juga bantuin saya jualan segala macem. Terus butik kamu siapa yang jagain? Ada saudara saya, karena itu memang dari awal saya kerjasama dengan saudara saya Pak. Memang butiknya, tempat jualannya Bu Haji Suca ini kerjasama dengan adiknya gitu, dengan saudara-saudaranya, bukan milik pribadi Bu Haji Suca. Walaupun perekonomian udah mulai aman, nama udah mulai ngangkat, akan tetapi Pak Haji Najib ini nggak puas karena yang ia cari, ya kan, ini ke arah-arah yang gimana caranya biar untuk nafsu bercinta saya ini ada yang menandingi, ada yang melayani lebih dari Lasmi. Singkat cerita, ya kan, perekonomian udah aman nih, ya kan. Berjalannya waktu kurang lebih setengah tahun, ini ada orang, kita sebut saja namanya Bagio. Dia memperkenalkan diri, ketemu di showroom sama Pak Haji Najib. Pak Haji, ya siapa ya? Saya Bagio. Saya udah sering loh lewat sini segala macem. Nah, saya pengen jalin kerjasama sama sampean. Kerjasama apa ya Pak? Saya butuh motor ini 25 unit. Sampean bisa mengadakan itu nggak? Yang penting mesinnya masih bagus. Nggak usah yang terlalu baru, nggak apa-apa. Yang penting mesin bagus, terus motor kelihatan masih pantes lah gitu. Karena kantor saya membutuhkan jenis motor ini. Bisa mengadakan motor itu nggak? Kalau iya, saya DP dulu. Oh, nggak usah Pak, nggak usah DP. Kalau memang Bapak iya, saya carikan. Iya. Saya bakalan datang ke sini kalau memang sampean udah nyiapin. Ya udah ya Pak. Hingga pada akhirnya Pak Haji Najib ini ngomong sama istrinya, Bu, Bapak lagi butuh pemasukan yang sangat banyak sekali. Maksudnya yang mana Pak? Jadi kayak gini, ada orang gitu kan ya, kenal Bapak, dia ini butuh jenis motor ini tapi 25 unit Bu. Nah sementara di tempat Bapak ini nggak ada, hanya 5 unit, kurang 20 unit Bu. Kira-kira Ibu ada tabungan nggak Bu? Ya udah Pak, nggak apa-apa. Nanti Ibu minta jatah dari toko Ibu Pak. Nanti tak minta, nggak apa-apa. Tapi nanti Ibu nanti di sana nggak ada jatah lagi dong. Nggak apa-apa Pak. Yang penting showroom Bapak lancar. Ya udah kalau gitu, Bapak butuh. Bu Suca di sini sampai meminta, gitu, minta di kalau di tempat saya ini kayak minta kembalian biar sisa hartanya ini Bu Suca ini udah nggak minta lagi, gitu, dibagi sama saudara yang lain. Bu Suca ini dikasih kembalian. Nah setelah mendapatkan uang itu, Bu Suca memberikan kepada Pak Haji Najib. Pak, ini Pak, Ibu sudah mendapatkan uang, silahkan Bapak pakai. Nah gitu dong Bu, Bapak seneng kalau gitu. Iya Pak, ini bisnisnya bener kan Pak? Bu, udah Ibu tenang aja. Bisnis Bapak ini nanti muternya kan juga buat Ibu, ya. Jadi Ibu tenang aja, tak puterin biar jadi uang. Iya, terima kasih Pak. Bu Haja Suca ini memang orang yang sangat sabar sekali, orang yang juga butuh kasih sayang. Hingga pada akhirnya Gopur ini disuruh mencari motor yang jenis-jenis itu. Karena Gopur ini punya link-link gitu kan ya, punya calo apa segala macam gitu kan. Dapatlah 20 unit motor itu dalam keadaan yang memang benar-benar baik-baik saja. Motor itu layak untuk digunakan. Pak Bagio pun langsung dihubungi. Pak, saya sudah dapat motornya nih Pak. Gimana Pak? Oh, bisa dianterin gak Pak? Oh, bisa. Nanti asisten saya namanya Gopur, ini nanti datang ke sana, bawa truk. Nanti pembayaran, pembayaran nanti langsung aja serahin ke Gopur atau gimana, monggo silakan. Pak Haji Najib bilang seperti itu, ya kan? Hingga pada akhirnya truk datang, ngangkut 20 unit motor, dibawa ke alamatnya si Bagio. Sesampainya di situ, ya kan, motor ini ditaruh di tempatnya Pak Bagio gitu kan, ada perumahan gitu. Nah, Pak Bagio ini ketemu sama Gopur. Pak Bagio bilang, Pur, gini, Bapak ini mau ketemu sama Pak Haji, ya. Bapak mau ketemu sama Pak Haji Najib. Kamu nurunin motor aja, ya. Ada asisten saya juga. Saya ini mau bayar motor-motor itu.
Loh, nggak langsung sama saya Pak. Gopur bilang seperti itu. Saya udah bawa nota segala macam Pak. Enggak. Karena saya mau ada plan lain. Kamu pasti mau dong, ya kan? Biar lancar semua. Saya lancar, begitu juga dengan bos kamu. Lancar. Kita kerjasama enak jadinya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Kalau gitu monggo silakan Pak, Bapak ke tempat showroom aja. Akhirnya Pak Bagio ini, dia pergi ke showroom. Gitu. Pak Bagio pergi ke showroom, sementara si Gopur ini menurunkan motor segala macem. Setelah truknya udah dibayar, ya kan, truk pun pergi. Sesampainya Gopur di showroom, ya kan, Pak Haji Najib langsung nanyain ke Gopur. Gimana Pur? Aman? Lancar? Lancar gimana Pak? Iyo, tadi kamu anterin barang gimana? Lancar? Lancar Pak. Lah ketemu sama Bagio? Ya ketemu Pak. Ya udah, terus gimana pembayarannya? Loh. Kok tanya pembayaran ke saya Pak? Bukannya tadi Pak Bagio bilangnya mau ke showroom ketemu Bapak. Ih, kamu itu gimana toh? Iya Pak, tadi Pak Bagio ya ini bilang ke saya mau ke showroom Pak. Ih, kamu ini loh, kamu jangan aneh-aneh. Tapi kamu tahu tempatnya kan? Tahu Pak. Ditelepon lah si Bagio. Ternyata nomor Bagio udah nggak aktif. Pur, nomor Pak Bagio ini nggak aktif. Ya ampun Pak. Aduh, mana jauh lagi Pak. Ketika dicek sama Pak Haji Najib, ya kan, sama Gopur datang ke tempat itu, sesampainya di situ udah nggak ada motor. Motor nggak ada dan rumah pun kuncian. Pak Haji Najib panik, tanyalah sama tetangga yang di situ. Kata tetangga di situ, dia ngontrak ini belum lama dan jarang ketemu orang. Terakhir tadi ada truk datang, ini ngangkut motor. Setelah itu mereka nggak tahu, tetangga nggak tahu. Wah, Pak Haji Najib panik di sini. Langsunglah Pak Haji Najib menuju kantor polisi. Lapor segala macem. Pencarian lah saudara Bagio. Dicari DPO nih saudara Bagio. Ya ampun Pur, ini kok bisa kayak gini Pur? Kita kecolongan. Pak Haji Najib bener-bener frustasi. Bener-bener wah pusingnya minta ampun. 25 unit motor ini melayang. Pak Haji Najib ini bener-bener pusing minta ampun. Pur, ini gimana Pur? Kok jadinya kayak gini Pur? Iya Pak, saya juga nggak ngerti. Tadi bilangnya mau ke tempat kita Pak. Makanya saya iyain aja Pak. Saya pikir dia akan beneran Pak. Ternyata ini rumah kosong, kontrakan lagi Pak. Ya ampun Pak, kok bisa kita kecolongan kayak gini? Kecolongan. Modal percaya aja nih. Dan pencarian Bagio terus dilakukan. Nah, di sini yang namanya pencarian ini otomatis ngasih uang kan, ya kan? Ini untuk biaya mencari, nggak cuma ke polisi, nggak cuma ke anggota, akan tetapi ke orang-orang yang dipercaya untuk mencarikan segala macam. Siapa itu Bagio? Uang mulai habis untuk pencarian itu. Bu Haja Suca juga sedih. Sabar Pak, nggak apa-apa Pak. Ibu tetap sabar kok nemenin Bapak. Iya Bu, maafin Bapak ya Bu. Kok bisa jadi kayak gini? Itulah Pak, makanya kita jangan terlalu percaya. Ibu udah sempet sebenarnya pengen Pak, pengen ngomong, akan tetapi nggak tega Pak, nggak enak sama Bapak. Apalagi ibu ini baru Pak, baru menjadi istri Bapak, pengen mengertikan Bapak, mau ngelarang Bapak takutnya gimana? Ya udah. Maafin Bapak. Kecolongan. Pak Haji Najib kecolongan. Berjalannya waktu justru malah uang habis untuk membayar pencarian Bagio. Nah, berjalannya waktu ini nggak ada laku-laku lagi. 1 unit motor pun nggak ada laku. Jadi sering sepi sekali. Tabungan mulai menipis. Hingga pada akhirnya ini ada seseorang, kita sebut saja namanya Pak Budi. Assalamualaikum Pak. Saya mau nyari motor Pak. Yang second tapi masih bagus Pak. Mau nyari apa? Gopur, ini ada pembeli. Coba kamu layani ya. Iya Pak. Langsung dilayani sama Gopur. Karena Pak Haji Najib ini bener-bener udah lemes. Kejadian itu yang menguras hartanya udah lemes. Pak Budi memperkenalkan diri dan suka sama salah satu motornya. Pak, saya butuh motor ini Pak, karena mau saya pakai sehari-hari. Motor ini bagaimana? Bisa dicoba Pak mesinnya? Oh dicoba, silakan. Dicoba. Sukalah sama motor itu Pak Budi. Bisa dianterin juga nggak Pak? Oh bisa. Nah disinilah pembayaran, ya kan? Ini saat pembayaran ini dikasih DP. Pak Budi ini bilang sama Pak Haji Najib, Pak Haji, ini saya DP-in dulu, pelunasannya di rumah karena soalnya uang saya kurang. Pak Haji Najib nggak langsung percaya. Walaupun itu 1 unit, Pak Haji Najib nggak langsung percaya. Oh iya. Pur, Bapak biar ikut. Udah, Bapak biar ikut.
Bapak pengen nganterin motor ini ke tempatnya Pak Budi. Pak, kasih alamatnya aja. Jangan sampai kita kecolongan lagi, Pur. Iya Pak Haji, iya Pak Haji. Nah, dianterin motor tersebut ke tempatnya Pak Budi. Gitu. Sesampainya di tempat Pak Budi, ternyata Pak Budi ini memang orang yang benar. Pak Budi melunasi. Ini Pak uangnya. Saat itu juga, pas udah pelunasan segala macam, surat-surat udah diberikan kepada Pak Budi. Pada saat itu, Pak Budi ini manggil adiknya. Kita sebut saja namanya Aris. Res, iya Mas, ini motor dicuci. Sama ambil kembang, yo, yang ada di kamar saya. Yang ada di kamar Mas itu ada kembang yang udah dicampur sama air yang dari Mbak Karso. Kamu mandikan motor ini. Pada saat itu, karena Pak Haji Najib ini belum pergi, Pak Haji Najib ini bingung. Oh, kok dimandikan segala macam? Kok dengan menggunakan kembang? Pak Haji Najib akhirnya nggak langsung pulang, walaupun udah nerima uang. Tanyalah sama Pak Budi. Pak Budi, saya mau nanya, dimandiin kembang gimana toh? Iyalah Pak, ini kembang bukan sembarang kembang. Ini dari orang kepercayaan saya. Yo, biar nanti motornya dipakai adik saya ini kan untuk jualan, biar laku, biar laris. Loh, emang adik sampean jualan? Iya, adik saya ini jualan bakso keliling. Gerobaknya nanti ditaruh di situ, tapi biar laris. Loh, emang bisa kayak gitu? Lah, bisa dong Pak Haji. Cuma kan kalau kayak Pak Haji ini nggak bakal percaya dengan hal-hal seperti itu, ya kan? Nanti dikira gimana-gimana, saya ngajarin gimana-gimana. Pokoknya yang jelas seperti itu. Dan gak lama kemudian, Aris ini datang. Mas, mulai tak mandiin nih Mas. Nah, dimandikan dengan bunga. Entah kenapa Pak Haji Najib tiba-tiba melihat motor tersebut yang awalnya ini motor yang biasa saja. Ini tiba-tiba melihat ini kayak tertarik. Tertarik untuk mendekat. Tertarik untuk memegang motor itu. Ih, kok saya tertarik dengan motor itu? Pak Haji Najib ini kayak gak rela. Motor itu udah dibeli. Padahal motor biasa. Pak Budi, motor ini sebenarnya gimana Pak? Saya udah bayar loh. Iya sih, tapi saya kok kayak gimana ya? Loh, ini kan sudah saya bayar. Oh iya ya. Nah bener kan? Ini motor kalau udah dimandiin kembang, ya, dari orang kepercayaan saya pasti lain. Karena mau dibuat jualan adik saya. Adik saya ini jualan bakso keliling. Nah kalau Pak Haji Najib kan nggak mungkin percaya dengan hal seperti itu. Ya maaf, ini kepercayaan kami. Karena Pak Haji Najib ngerasa showroomnya ini hancur, Pak Haji Najib hilaf. Pak Haji Najib ini tiba-tiba iseng nanya ke Pak Budi. Pak Budi, saya mau nanya Pak Budi. Showroom saya ini kan hancur ya sebenarnya. Sampean ini termasuknya ya penglaris juga. Dari kemarin saya ini satu pun nggak ada yang laku. Semenjak saya kecolongan lah, banyak yang nipu saya lah segala macam. Saya ini tertarik. Ini motor yakin nanti bisa bawa rezeki atau apa gimana? Iya, nanti lihat aja. Gini aja, Pak Haji Najib datang ke sini. Nanti bagaimana adik saya? Pas jualan, sering habis apa enggaknya? Nanti saya kasih kabar. Nah, ternyata emang bener. Ya kan, singkat cerita berapa minggu sudah ya kan, Pak Haji Najib ketika waktu luang datanglah ke rumah Pak Budi dan mempertanyakan gimana laris nggak jualan dengan menggunakan motor itu yang sudah dimandikan kembang. Aris ini menjawab, laris Pak Haji, alhamdulillah, terima kasih, dengan berkat motor saya beli dari Pak Haji ya saya dagangannya laris. Masmu di mana? Masmu di mana? Mas saya lagi kerja. Nah, singkat cerita pada akhirnya Pak Haji Najib ini berusaha agar ketemu Pak Budi lagi. Pak Haji Najib langsung ngomong sama Pak Budi ketika ketemu. Pak Budi, saya butuh pertolongan sampean. Saya memang lagi terjatuh-jatuhnya dan saya nggak ngerti. Istri saya juga harus sering berobat. Kacau, kondisi saya juga lagi kacau. Ini biar showroom saya rame ini gimana? Caranya gimana? Bisa anterin saya nggak? Sampean yakin percaya? Karena ini benar-benar hanya untuk orang yang percaya. Saya nggak ngajak-ngajak lo yo. Dari sampean sendiri yang pengen lo yo. Iya. Udahlah, jangan ngomongin agama atau predikat saya sebagai seorang haji. Udah lupakan. Yang jelas showroom saya ini biar rame. Nah, Gopur ini kan ada di samping Pak Haji Najib, sempat ngingetin, Pak, jangan hilaf seperti itu Pak. Ngeri Pak. Udah diam kamu, diam. Gopur disuruh diem, nurutlah orang anak buah. Nah, hingga pada akhirnya datanglah ke tempat Mbak Karso, termasuk Pak Budi. Datang ke situ nganter, Pak Budi bilang, Mbak Karso, ini ada Pak Haji Najib,
dia ada keperluan sama Mbah. Pak Haji Najib monggo silakan ngobrol sendiri sama Mbah Karso. Pak Haji Najib akhirnya ngobrol sama Mbah Karso. Mbah Karso sempat melarang. Sebenarnya Mbah Karso ini mengingatkan, jenengan ini Pak Haji, Pak, hati-hati. Ngeri soalnya, Pak. Kalau sampean memang pengen tokonya sampean laris ini ngeri. Gak apa-apa, Mbah. Mau ngerinya kayak apa gak apa-apa, Mbah Karso. Saya pengen kaya. Karena saya sendiri sebenarnya lagi pusing. Mana istri saya ini gak bisa ngelayanin nafsu saya lagi. Pusing saya, Mbah. Tolonglah, Mbah. Saya pengen membalikan, Mbah, kesuksesan toko saya, Mbah. Pengen membalikan showroom saya ini biar dikenal orang lagi, biar laris lagi, Mbah. Tolong, Mbah. Hingga pada akhirnya Mbah Karso pun mengiyakan. Di hari ini, nanti pas weton kamu puasa, ya. Pas weton kamu puasa, nanti datanglah di 1 minggu kemudian. Datang ke sini. Iya, Mbah. Saya siap. Saya mau datang ke sini. Mau Mbah ini nyuruh berapa kali saya siap. Nah, ternyata Pak Haji Najib ini gak berani ngomong sama istrinya, gak mau jujur. Pak Haji Najib ngomong sama Gopur. Pur, gak usah ngomong sama ibu. Tutup mulut. Udah tutup mulut aja, Pur. Kamu tahu sendiri, Pur. Aku gak pernah dapat kepuasan dari istri aku. Aku pengen ngumpulin uang. Siapa tahu aku bisa nikah lagi, Pur. Wis, Pak. Bapak ini gimana sih? Pur, kamu tahu sendiri penyakit istriku. Ini kan semua gara-gara kamu juga. Maafin saya, Pak, maafin saya. Ternyata Bapak masih ngungkit itu. Udah. Pokoknya gimana caranya saya harus kaya lagi, Pur. Pada hari weton Pak Haji Najib puasa. Bu Haja Suca ini nawarin, Pak, ini sarapan makan. Enggak, saya enggak lagi pengen makan. Udah makan aja sendiri, enggak apa-apa. Bapak kenapa sih Pak hari ini aneh? Enggak aneh kok. Aman aja udah. Bilang seperti itu. Padahal dia puasa. Singkat cerita, hari yang sudah ditentukan setelah 1 minggu puasa, Pak Haji Najib ini disuruh datang ke tempatnya Mbah Karso. Datanglah dengan Gopur ke sana. Sesampainya di sana, ternyata Mbah Karso ini sudah mempersiapkan segala ritualnya. Mbah Karso ini hanya bilang, tunggu nanti tengah malam, kamu ikut saya. Akan tetapi maaf, ini anak buah sedang sampean di sini aja, di rumah saya. Gak usah ikut ke belakang. Gak enak sama orang-orang di sini. Karena memang rumahnya Mbah Karso ini di pemukiman. Ada perumahan-perumahan. Akan tetapi orang di sekitar ini udah tahu kalau Mbah Karso ini orang ngerti, orang pinter gitu kan. Nah setelah itu jam yang sudah ditentukan sama Mbah Karso pas tepat gitu kan ya, Mbah Karso tengah malam langsung ngajak Pak Haji Najib ke arah belakang rumah. Ternyata tak jauh dari situ ini banyak pohon-pohon jati. Setelah pohon jati ini kayak ada makam. Akan tetapi Mbah Karso tidak menjelaskan ini makam siapa, ini makam siapa, ini makam siapa. Ini nggak dijelaskan. Ada mungkin kurang lebih 7 makam di situ. Oh, ini makam siapa lagi? Udah ya jalan. Setelah melewati makam tersebut, Mbah Karso bilang, kalau bisa kamu copot baju semuanya. Lepas baju semuanya, kamu di belakang saya. Ya, kalau saya sudah mukul tanah sampai 3 kali, kamu pejamkan mata. Jangan takut. Siapapun yang mendatangi kamu itu pokoknya nurut. Karena itu yang akan melancarkan usaha kamu. Pak Haji Najib nurut. Sudah lepas baju tanpa sehelai kain pun menempel di badannya Pak Haji Najib. Tanpa sehelai kain pun. Dengar, ya kan, pukulan ke tanah sampai 3 kali, dak. Pak Haji Najib ini memejamkan mata. Tak lama kemudian angin ini bertiup. Angin bertiup, nah terdengar suara seperti putaran roda kayu. Kretek. Pak Haji Najib tetap tenang. Tanpa menggunakan sehelai kain pun nih. Dia bener-bener bugil dia. Dan tak lama kemudian Mbah Karso ini bilang, ini kan memunggungi Mbah Karso, jaraknya kurang lebih 3 meter dari Mbah Karso. Mbah Karso bilang, buka matamu dan nikmati percintaan ini. Selamat bercinta. Akan tetapi ini menggunakannya bahasa Jawa. Buka matamu, dinikmati. Percintaan ini dinikmatono. Nah pada saat itu Pak Haji Najib bingung. Loh, saya ini disuruh bercinta. Dan tak lama kemudian saat Pak Haji Najib ini membuka mata, Pak Haji Najib kaget. Yang datang ini, ya, ini adalah seorang ratu yang sangat cantik sekali. Mengenakan kemben jari gitu kan ya. Ini beserta mahkota, wajahnya cantik. Dan selama
Seumur hidupnya Pak Haji Najib baru kali ini melihat perempuan secantik ini. Ya ampun, ini yang dinamakan ratu. Tiba-tiba ratu itu mendekat ke Pak Haji Najib dengan merayu dan mulai menggoda, meraba, hingga pada akhirnya ratu tersebut menjilat terus-menerus seluruh tubuhnya Pak Haji Najib. Hingga pada akhirnya Pak Haji Najib pun terangsang. Sang ratu pun mengatakan, nikmatilah aku sepuasmu. Pak Haji Najib yang dia ini notabene dia ini memang haus akan hal-hal seperti itu. Lah ini pesugihan macam apa kok enak banget. Istri saya di rumah nggak asik, nggak enak. Lah ini pas banget. Pak Haji Najib langsung, walaupun belakang ini ada Mbak Karso, nggak peduli, udah langsung bercinta dengan ratu tersebut. Tiba-tiba di bayangan Haji Najib ini seperti ada ranjang yang megah. Padahal ini awalnya lihat kebun yang gelap. Ini kenapa ada ranjang di tengah-tengah kebun dan lampu-lampu pernak-pernik banyak sekali. Haji Najib di situ akhirnya bercinta dengan ratu tersebut. Setelah Pak Haji Najib bercinta dengan ratu tersebut, Pak Haji Najib ini benar-benar kewalahan ternyata. Akan tetapi Pak Haji Najib ini menemukan kepuasan yang selama ini ia dambakan, yang selama ini ia cari. Dan setelah selesai, sang ratu ini mengambil 3 helai rambut dan diberikan kepada Pak Haji Najib. Saat itu Pak Haji Najib menerima 3 helai bulu rambut tersebut. Dan tiba-tiba sang ratu pun menghilang. Tak lama kemudian, Mbak Karso pun membalikkan badan. Sudah selesai, mari kita pulang. Pakai bajumu. Dipakai lagi. Hingga pada akhirnya mereka balik lagi nih ke rumahnya Mbak Karso. Nah disinilah Gopur ini kagetnya kenapa? Muka dari Pak Haji Najib, bosnya, ini merah. Bener-bener orang yang kehabisan tenaga. Keringat deras mengucur. Pak Haji, sampean kenapa Pak kok bisa kayak gitu? Pur, yang jelas Pur, enak. Ini yang namanya pesugihan kalau kayak gini. Yo saya mau Pur. Ini enak banget. Enak, jelas enak Pur. Kamu pun bisa nyoba. Enggak Pak, saya cuma nganter aja Pak. Nah Mbak Karso bilang, itu 3 helai rambut itu kamu tanam di depan showroom kamu. Nanti bakalan ada efeknya. Yang jelas itu. Tapi jangan lupa, di hari yang sama seperti ini, 1 minggu setelah kamu puasa weton kamu datang lagi ke sini. Terus kamu melaksanakan ritual ini terus. Wah kalau itu Mbak, saya siap Mbak. Orang ritual enak kok. Ritualnya enak. Lah yo, saya mau Mbak. Pas banget sama keinginan saya, pas banget. Karena ritualnya bercinta. Nah cerita nih ya kan, setelah memberikan uang ya kan sebagai mahar, akhirnya Pak Haji Najib dan Gopur pun pulang. Akan tetapi sepanjang perjalanan Gopur diancam agar tidak bocor, agar menjaga rahasia ini. Sesampainya di showroom, 3 helai rambut tadi ini ditanam di depan showroom. Bu Suca pun menanyakan, Bapak malam-malam dari mana Pak? Kok baru pulang? Udahlah Bu, yang penting Bapak ini ikhtiar ya, biar pembeli ini banyak. Bapak nambah-nambah link aja, Bapak nambah-nambah klien aja, biar orang ini kenal sama tempat kita usaha ini ya. Udah Ibu tenang aja, Bapak capek, Bapak mau istirahat. Iya Pak, Bapak mukanya kok merah kayak gitu Pak. Udahlah Bu, Bapak kecapean aja udah ya. Bapak mau tidur, tidurlah Pak Haji Najib setelah menanam 30 helai rambut tadi. Gitu, singkat cerita 3 hari kemudian, gak tahu kenapa ini orang-orang pada berdatangan. Orang yang lewat depan showroom ini pasti dia ini kepengen mampir dan bertanya, dan pada akhirnya membeli. Pak Haji Najib sampai, lah ternyata benar. 1, 2, 1, 2 terus menerus. Sehari ini sampai 3 orang pembeli motor yang biasanya sepi. 3 orang, 4 orang terus nambah. Bu Haja Suca aja sampai seneng. Pak, akhirnya banyak yang beli ya Pak. Iya Bu, makanya Ibu nurut aja udah ya. Jangan nanya yang aneh ya. Udah Ibu tenang aja, Ibu tenang aja. Enggak Pak, Ibu itu rindu sama Bapak. Ibu itu kangen Pak. Udahlah, ya nanti malam lah, nggak usah rindu-rinduan. Ini banyak pembeli. Iya Pak, Bapak pengen makan apa? Udah nanti aja, nggak usah ngomongin makan. Saya seneng banget ini. Saya seneng banget dengan kondisi seperti ini. Nggak tahu kenapa, memang Pak Haji Najib nggak doyan makan. Kayak malas makan orangnya.
Singkat cerita, setiap 1 minggu di hari wetonnya Pak Haji Najib, ya kan, selang 1 minggu, dia datang lagi ke situ, ritual lagi, bercinta lagi dengan ratu. Yang dilihatnya Pak Haji Najib ini benar-benar sangat cantik sekali. Dan seperti biasa, diberi 3 helai rambut yang untuk ditanamkan ini terus menerus. Ditanam lagi, hingga pada akhirnya 3 tahun. Sukses. Sampai bener-bener yang halamannya ini biasa buat parkir motor, ini dibikin depannya ini dikasih ruangan lagi nih. Dibikin atap lagi untuk naruh-naruh motor. Depannya dikasih besi-besi untuk penutupnya. Jadi kayak ruang tambahan. Depan showroomnya ini kayak masih kurang luas. Jadi halaman untuk parkir orang ini sampai nggak ada. Jadi ketika mereka orang-orang yang mau beli ini hanya sebatas 1 motor aja. Ketika mobil pun di pinggir jalan yang biasanya bisa masuk. Karena apa? Di sini Pak Haji Najib ini udah mulai sukses. Berani ngambil unit yang sangat banyak sekali. Dan lakunya cepat, puterannya juga cepat. Nambah karyawan. Akan tetapi Pak Haji Najib ini hanya ngemil-ngemil aja. Selama 3 tahun dia ini kayak nggak doyan makan. Makan secukup-cukupnya aja. Pak, kok nggak pernah dihabisin sih Pak kalau ibu masak? Udahlah cukup segini aja. Semakin hari Pak Haji Najib ini semakin kurus. Akan tetapi dia seneng. Pak, bapak ini semakin kurus loh Pak. Bu, udah diem lah Bu. Udah gak usah ngurusin bapak. Bapak ini seneng kok. Iya Pak, tapi kenapa bapak setiap malam ini sering keluar atau apa? Ibu juga kangen Pak. Ibu pengen yang namanya bareng sama bapak Pak. Udahlah, udah. Gampang. Ya pernah lah kita ini tiap malam juga kadang saya peluk lah. Oh, gak usah ngomong kayak gitulah. Pak Haji Najib ini kayak acuh dengan Bu Haja Suca. Kayak malas megang. Padahal Bu Haja Suca ini udah sabar. Harta semua segala macam udah diberikan semua ke Pak Haji Najib. Akan tetapi seperti itu Pak Haji Najib. Perlakuannya ke istrinya seperti itu. Saking senangnya ini. Pesugihan yang sangat mudah. Bercinta dengan siluman. Yang bentuknya ini ratu. Di sisi lain, Gopur ini pada akhirnya memberanikan diri. Untuk menegur yang agak keras kepada Pak Haji Najib. Pak Haji, saya mau ngomong apa Pur? Ngomong apa lagi kamu? Pak Haji ini kan udah mendapatkan semuanya. Alangkah baiknya disudahilah. Ritual-ritual yang seperti itu. Sudah aja Pak Haji. Sudah Pak Haji. Ngeri Pak Haji. Pak Haji ini kan tambah kurus. Orang lain ini lihat Pak Haji ini gak seger loh Pak Haji. Sudah cukup Pak Haji. Pak Haji udah mendapatkan semuanya. Pur, kamu ya? Gak usah ngatur saya. Saya kan bilang, sudah naiki gaji kamu segala macam, akan tetapi jaga rahasia ini. Ya udah, nurut. Aneh kamu ini loh. Kita ini sukses kok malah disuruh berhenti. Mikir. Iya Pak Haji, saya cuma ngingetin. Ya udah, terima kasih kalau kamu ngingetin. Tapi udah, saya akan tetap melakukan ini. Showroom yang lain kamu lihat sendiri. Semua kalah sama showroomnya Najib. Ngerti? Iya Pak. Ternyata tidak bisa diingatkan, tidak bisa dinasehati seorang Haji Najib. Udah kalap dia. Padahal udah kurus kering. Karena mungkin dihisap. Sari-sari dari tubuh segala macam dihisap sama si iblis yang melayani nafsu dari Pak Haji Najib sendiri. Nah, singkat cerita, yang kesekian kalinya seperti biasa ngajak Gopur. Nah, Gopur ini penasaran. Karena selama berjalan waktu ini 3 tahun sudah, Gopur ini belum ngerti seperti apa bentuk ritualnya. Hanya yang diceritakan, aku bercinta dengan seorang ratu. Kata Pak Haji Najib seperti itu. Akan tetapi Gopur ini tidak pernah melihat dengan mata kepala Gopur sendiri. Sedangkan Mbah Karso sendiri melarang agar Gopur ini tidak ikut dalam ritual. Nah, Gopur penasaran ketika nganter yang kesekian kalinya. Gopur penasaran. Singkat cerita, ini kurang lebih berapa menit gitu kan ya. Gopur nusul. Gopur nyari tahu. Ini di belakang ngapain sih? Gopur ngintip-ngintip, ngendap-ngendap nih. Ngendap, ngikutin terus menerus. Gopur kaget, ternyata Gopur melihat ada beberapa makam di situ. Yang saya bilang tadi, lah kok ada makam-makam? Karena memang gelap. Gopur ini mengendap-endap ya kan. Dia ini bersembunyi di semak-semak, ngamatin. Ketika
Pak Haji Najib membuka baju satu persatu, Gopur kaget. Ya ampun, Pak Haji sampai bugil. Bener, ini malah bercinta. Penerangan hanya dari lampu minyak, itu pun hanya satu, lampu minyak kecil. Akan tetapi Gopur mencoba untuk mendekat, terus mendekat. Jaraknya ini sudah semakin dekat. Gopur menyelinap. Dan pada saat itu Gopur sendiri ini sampai gigi tangannya agar Gopur ini dia nggak keluar suaranya. Gopur ketakutannya apa? Ini yang datang Wewe Gombel, bukannya ratu. Akan tetapi Pak Haji Najib ini melihat Wewe Gombel itu tadi bentuknya ini ratu yang sangat cantik. Sayangku, mendekatlah. Pak Haji Najib langsung menyerang buah dada dari Wewe Gombel itu. Pak Haji Najib langsung menyedot susu dari Wewe Gombel tersebut. Gopur pun ketakutan. Ya ampun, ini sangat menjijikan. Dan terlihat jelas di situ justru malah Pak Haji Najib yang disiksa. Cara bercintanya ini sudah tidak wajar, tidak normal. Akan tetapi Pak Haji Najib justru malah menikmati. Gopur yang gak tega, ya kan? Gopur yang udah gak kuat untuk melihat, Gopur justru malah mundur kembali lagi ke rumahnya Mbak Karso. Saking gak kuatnya, ya ampun, bosku parah. Bilangnya bercinta dengan ratu. Itu bukan ratu, itu Wewe Gombel yang saya lihat. Hancur mukanya. Buah dadanya ini besar menggantung ke bawah. Bulunya banyak sekali dan mukanya ini serem. Gopur ketakutan. Baru pertamanya ini Gopur melanggar larangan dari Mbak Karso. Singkat cerita, berapa hari kemudian setelah Gopur melihat kalau majikannya Pak Haji Najib ini bersetubuh gitu kan ya, ini dengan Wewe Gombel, Gopur ini masih nggak percaya. Gopur ngalamun. Ini Gopur sembari rokok, sembari ngopi, duduk-duduk di teras depan rumahnya, masih memikirkan hal itu. Ya ampun, Pak Haji ini gimana sih? Kok iya sama Wewe Gombel? Gila. Terus dia bilang ratu. Aneh banget nih Pak Haji. Aduh, kok parah banget sih Pak Haji ini. Gopur ini masih memikirkan hal itu. Nah, disinilah ada kejadian yang janggal gitu. Ada kejadian yang dialami oleh Gopur. 3 rokok habis gitu kan ya. 3 rokok sudah habis. Gopur ini duduk, dia masih ngambil rokok lagi. Baru mau menyalakan rokok yang keempat. Ini kurang lebih jam 1 dini hari gitu. Gopur belum bisa tidur. Baru mau nyalain rokok yang keempat ya. Ini tiba-tiba rokok ini ada yang menjatuhkan. Seperti disentil. Rokok itu terjatuh. Gopur anggap ini masih biasa saja. Diambil lagi rokok itu. Mau dibakar lagi, tiba-tiba jatuh lagi. Kayak ada yang nyentil. Kok jatuh lagi? Diambil lagi. Akhirnya Gopur ini membakar rokok tanpa menghisap. Jadi dipegang rokoknya gitu kan ya, dibakar biar Gopur ini lihat, ini kok ada keanehan di sini nih. Masa iya tanganku ini sampai nggak kuat megang rokok, aneh aja ini, berkali-kali jatuh. Nah ini nih, aku mau bakar tanpa aku hisap. Saat Gopur ini membakar, ya kan, ini Gopur fokus, ya kan, Gopur fokus. Tiba-tiba Gopur mendengar suara ayam berkokok dini hari. Kok suara ayam? Perasaan aku nggak punya ayam. Tetanggaku kiri kanan juga gak punya ayam. Tapi kenapa ada di sumur belakang suaranya? Aneh. Enggak lah, gak ada lah. Dibakar lagi sama Gopur. Dibakar lagi. Dia lagi mau mulai membakar, tiba-tiba denger lagi suara ayam berkokok. Kok aneh sih? Enggak lah, cuma perasaan aku. Dan yang ketiga kalinya, dengan jelas Gopur mendengar kalau suara ayam itu sumbernya dari kamar mandi belakang. Ada sumur juga di situ. Penasaran Gopur. Penasaran aku, apa sih? Ada apa sih? Aku kok juga gak tenang ini. Gopur hanya ke belakang, lewat samping rumah. Karena memang tembus. Jadi kamar mandinya ini terpisah dengan rumah ini terpisah. Kamar mandi sumur ini terpisah dengan rumah. Adanya di paling belakang rumah. Gopur lewat samping. Sembari ngecek, apa tetangga ada yang beli ayam baru. Gopur ngecek. Suara itu semakin jelas adanya di dalam kamar mandi. Lah, kok di kamar mandi? Ayam siapa yang masuk ke dalam kamar mandiku? Penutup kamar mandi Gopur ini menggunakan seng. Jadi kayak sliding gitu kan, kayak sliding. Digesernya ini sliding, nggak dibuka. Gopur penasaran.
Di situ ada penerangan lampu yang berwarna kuning, bolam kuning gitu kan ya. Ini Gopur penasaran, Gopur langsung membuka pintu sliding tadi yang terbuat dari seng, dibuka sama Gopur. Saat Gopur membuka, Gopur dikagetkan tiba-tiba munculnya tangan dan semua jari-jari dipenuhi dengan bulu. Gopur tidak lihat wujudnya, hanya lihat tangan tiba-tiba mencengkeram kepala Gopur dengan menjambak rambut Gopur. Gopur ini diseret, dibawa masuk ke dalam kamar mandi dan mukanya ini dimasukkan ke dalam bak mandi. Wow, tolong. Kepala Gopur berkali-kali ini dorong, ditenggelamkan, ya kan? Kepala Gopur ini ditenggelamkan ke bak mandi berkali-kali. Diangkat lagi, dicemplungin lagi, diangkat lagi, dicemplungin lagi berkali-kali. Gak ada yang menolong. Hingga pada akhirnya ya kan, ini Gopur ini melemas. Nah pagi-pagi adiknya Gopur ya kan, cowok gitu kan ya, ini mau mandi, kaget lihat Gopur pingsan di kamar mandi. Mas, kamu kenapa mas? Dek, aku tiduran di sini ya dek. Iya mas, kamu kenapa kok bisa tidur di sini toh mas? Aku mimpi gak ya semalam? Loh, kamu kenapa mas? Ada apa mas? Aku mau berangkat kerja sampai kaget loh mas. Aku itu mau mandi, lah kok kamu tidur di sini? Dek semalam, kamu denger gak sih? Ada suara jago, ada suara ayam berkokok dek, tengah malam. Aku gak denger mas, aku tidur kecapean mas. Ada apa tuh mas? Semalam ini ada makhluk yang mas ini nggak lihat wujudnya, hanya lihat tangannya. Ini jarinya ini penuh dengan bulu dan kukunya ini panjang-panjang, tiba-tiba menyeret kepala mas. Dan mas ini berkali-kali dicelupin di kamar mas. Dan mas ini berkali-kali dicelupin ke bak mandi. Sampai mas pingsan deh, sampai ketiduran. Ini yang bangun juga kamu. Masa sih mas? Kok bisa kayak gitu? Tapi mas nggak basah sama sekali, mas nggak ada basah kuyup atau apa? Lah iya ya dek. Tapi kok bajuku kering. Perasaan aku itu sampai hampir separuh badan ini aku dicelup-celupin loh dek. Kok aneh dek? Apa udah kering kali yo? Kamu itu mimpi aja mas kali. Masa sih? Masa aku mimpi sih? Ini yang dialami oleh Gopur. Keesokan harinya pulang kerja nih. Pulang kerja, Gopur ini bikin nasi goreng. Karena memang mereka ini tinggal berdua, Gopur dan adiknya. Adiknya belum pulang. Gopur bikin nasi goreng. Ini nanti dimakan bareng sama adiknya ketika nanti adiknya pulang, gitu kan. Bikin nasi goreng. Nah, karena Gopur ini nungguin lama, adiknya nggak pulang-pulang, gitu kan. Akhirnya Gopur, udahlah, aku paksa makan sendiri aja dulu. Nah, Gopur makan nih. Saat suapan yang pertama, ini masih belum begitu malam, belum. Masih jam 8 habis Isya. Gopur makan, tiba-tiba piring ini membalik, jadi nasinya ini ya kan tumpah ke muka Gopur. Wah, boom, piring pecah, biar. Kok bisa kayak gini sih? Ada apa sih di rumah ini? Kok aneh? Tak lama kemudian, tiba-tiba Gopur mendengar suara ayam berkokok lagi. Gopur. Gopur ketakutan. Akhirnya Gopur keluar dari rumah. Gopur nanya tetangga kiri kanan. Gopur nanyain, mereka nggak dengar suara kokok ayam itu. Nggak dengar sama sekali. Dan tetangga kiri kanan Gopur juga nggak ada yang melihara ayam. Aneh. Malah mereka juga bilang, aneh aja Pur kamu, perasaan kamu aja sih Pur. Mereka hanya bilang seperti itu. Singkat cerita nih, ya kan Gopur pun membereskan makanan-makanan Gopur yang sudah tumpah. Piring-piring segala macam dibereskan. Adiknya pulang. Mas, kamu lagi ngapain mas? Ini lagi bersihin nasi goreng pada tumpah. Loh, kenapa mas emang? Gak tahu dek, percuma mas juga cerita kamu bakalan gak percaya. Iya kenapa mas? Kok mas udah 2 kali ini ngalamin janggal dek? Mas mau makan nasi goreng, tiba-tiba piring ini jatuh, nasi ke muka mas semua, piring ini membalik dan pecah. Ditambah mas dengar suara ayam berkokok. Mas nyari tahu kiri kanan. Ternyata mereka nggak ada yang mendengar suara itu dan mereka juga nggak memelihara ayam. Aneh nggak sih dek? Nah pada saat itu adiknya Gopur ini bilang, udah gini aja mas, punya aku dibagi 2. Kamu pasti belum makan. Udahlah dek, aku malas makan, udah aku mau ngopi aja. Loh, lah ini loh mas, ini buat aku kan? Yo itu makan aja buat kamu. Udah, kamu makan aja. Akhirnya Gopur ngerokok di luar sambil dengerin radio. Kok aneh yo? Kok aneh? Ada apa ini aku?
Nah, pada malam hari itu, Gopur memutuskan untuk tidur bersama adiknya. Yang biasanya Gopur ini tidur depan TV gitu kan ya. Ini Gopur tidur bersama adiknya. Muncul lagi nih, jam 1 dini hari. Tiba-tiba Gopur mendengar suara kokok ayam lagi. Gopur terbangun, memastikan lagi suara itu muncul lagi. Muncul lagi. Gopur akhirnya membangunkan adiknya. Dek, bangun dek. Apa sih mas? Apa? Dek, denger gak? Ada suara ayam berkokok. Coba. Ya ampun mas, aku ngantuk banget mas, beneran. Aku besok berangkat pagi mas. Sebentar aja. Mas pengen buktiin kalau yang didengerin ini gak cuma mas, kamu juga harus denger. Ini nyata. Iya. Mana coba? Mana mas? Sambil, karena orang ngantuk kan ya. Jadi dia dibangunin sambil disuruh dengerin. Mana mas? Bentar, tungguin. Sebentar aja. Still. Coba dengerin. Mana sih mas? Orang nggak ada kok. Kok aneh yo? Udah lama mas aku tidur. Sebentar aja. Alah, udah aku tidur mas, aku ngantuk. Adiknya tidur. Gopur bingung kan? Giliran bangunin adiknya, suara kokok ayam tadi nggak muncul. Kan aneh. Nah, Gopur bingung kan? Aneh. Udahlah aku mau tidur. Saat Gopur ini merebahkan badan, belum memejamkan mata, dia masih kebingungan. Tiba-tiba suara kokok ayam itu muncul lagi. Gopur kaget kan, bangun. Dek, denger gak? Enggak mas, aku gak denger. Udah tidur. Akhirnya dia tidur. Tapi gak lama kemudian suara kokok ayam itu muncul lagi. Dan kali ini Gopur udah malas nih bangunin adiknya. Aku penasaran, masa iya suara itu muncul lagi dan hanya aku yang mendengar? Aku mau nyari nih, suara itu ada di mana? Gopur beranjak dari kamar ya kan. Terus dia ini keluar dari kamar, dia nyari nih suaranya ada di mana? Suaranya ada di mana nih? Dicari sama Gopur. Ternyata sangat jelas suara itu tetap berada di kamar mandi. Kamar mandi belakang. Kok masih utuh sih di kamar mandi belakang? Gopur ngambil senter, penasaran biar terang gitu kan ya. Lampu dinyalain semua biar Gopur nggak takut. Lewat pintu belakang, Gopur langsung menuju kamar mandi. Siapa yang di sini? Ayo, muncul. Siapa ya? Gopur ini kayak nantangin. Sebelum Gopur ini membuka kamar mandi, tiba-tiba ini justru pintu kamar mandi slidingnya ini terbuka sendiri. Saat itu juga Gopur melihat Wewe Gombel, yang dimana Wewe Gombel itu yang pernah bersetubuh dengan Pak Haji Najib. Wewe Gombel ini dengan seram, kukunya panjang. Saat itu Gopur mendengar suara bisikan dari seorang perempuan. Suaranya ini juga sangat lembut. Kamu tak perlu ikut campur. Ini bukan urusan kamu. Kalau kamu tak mau celaka. Gopur takut. Saat itu rambut Gopur ditarik lagi dan kembali lagi. Gopur ini dicelupkan ke bak mandi berkali-kali. Tolong. Gak ada yang nolong Gopur. Kepala Gopur ini berkali-kali ditenggelamkan. Diangkat lagi, tenggelamkan lagi, tenggelamkan lagi, dimasukkan lagi, terus-menerus bolak-balik. Sampai pagi hari adiknya ini nemuin Gopur lagi di situ. Mas, kenapa kamu tidur sini lagi, Mas? Mas, bangun, Mas, bangun, Mas. Gak bangun-bangun. Adiknya ini akhirnya nyiram air, pakai gayung disiram. Barulah Gopur bangun. Kenapa aku di sini lagi? Ya ampun, berarti semalam bener. Mas, kamu ini gimana sih, Mas? Kamu ada apa, Mas? Percuma aku cerita sama kamu, percuma. Mikir. Gopur nggak cerita sama adiknya karena percuma. Nah, Gopur ini menjaga rahasia apa yang dialami oleh Gopur. Di sisi lain, yang namanya Pak Haji Najib ini semakin hari semakin kurus. Anehnya dia nggak nafsu makan. Akan tapi Haji Najib kayak merasa biasa-biasa aja. Semakin kurus semakin hari. Itu kan berjalannya waktu hingga pada akhirnya tibalah di mana Pak Haji Najib harus ritual lagi. Seperti biasa pamitan sama istrinya. Bu, Bapak mau keluar kota lagi, Bu. Biasa sama Gopur. Iya, Pak. Pulangnya sampai pagi lagi. Udahlah, Ibu nggak usah mikirin itu. Tenang aja. Bapak ini nyari uang buat Ibu kok. Bang, kamu tenang aja, Bu. Ya wes, Pak, sebentar tak bikinin kopi. Iya, bikin kopi, Bu. Gulanya jangan banyak-banyak, Bu. Pur,
kita datang lagi ke sana. Ya, Gopur ini masih menyembunyikan apa yang ia rasakan, apa yang ia alami. Pur, kamu itu loh diajak ngomong kok. Iya pak. Saya kalau kayak gini terus nyari uang kan gampang. Showroom kita ini kan maju pesat. Di kota kita siapa yang nggak kenal showroomnya Haji Najib? Iya Pak Haji, iya Pak Haji. Pak ini Pak kopinya. Pur, minum kopi dulu Pur, biar nggak ngantuk di jalan. Iya Pak, minum kopi. Setelah itu istrinya pun ngomong, hati-hati di jalan Pak. Ya Bu, iya. Tenang, Ibu tenang aja. Jalanlah mereka. Sepanjang jalan ya kan dari rumah ini Gopur memang kayak males, lemes gitu kan ya. Pak Haji sampai berkali-kali ngomong, kamu pengen apa Pur? Ngomong. Kamu pengen apa? Ngomong aja, ngomong. Enggak Pak Haji, enggak. Sampailah ke tempat Mbak Karso. Mbak Karso bilang, tunggu sebentar lagi. Ya, saya tak nyiapin dulu. Setelah siap-siap segala macem, ya kan, waktunya udah pas, dini hari gitu kan ya. Akhirnya, seperti biasa Pak Haji Najib mengikuti Mbak Karso jalan. Ya kan, Mbak Karso jalan ke belakang, ya kan, yang ada pemakaman di situ juga. Dan disitulah Mbak Karso memulai ritual. Memulai ritual seperti biasa. Pak Haji Najib ini melepas bajunya satu persatu. Sampai bener-bener bugil. Nah pada saat itu, ya kan, ini nggak tahu kenapa, ini Pak Haji Najib kayak beringas. Mbah, bacanya dipercepat lah Mbah. Tiba-tiba ngomong seperti itu. Iyo, inilah kita mulai. Udah kamu udah ngelepas baju semua. Udah Mbah, aku malah udah tegang. Tadi aku sempet minum obat kuat juga Mbah. Parah. Haji Najib sampai udah minum obat kuat. Jadi di tengah jalan sempat berhenti ya kan, ngisi bensin, dia sembari minum obat kuat. Nah Gopur untuk kali ini dia tidak ingin mengintip. Dia masih tetap di dalam rumahnya Mbak Karso. Nah saat itu juga ya kan, Mbak Karso ini membaca mantra. Tak lama kemudian angin bertiup kencang seperti biasa. Tiba-tiba mendengar suara langkah. Deng. Pak Haji Najib ini masih memejamkan mata seperti biasa. Dan tak lama kemudian tubuhnya digerayangi. Nah pelan-pelan Haji Najib ini merasakan sentuhan dari ratu tadi. Nah disentuhlah segala macem ya kan. Udah mulai naik ya kan. Sudah mulai ngangkat nih. Rasa bercintanya, hausnya ini udah mulai naik nih. Udah birahi nih. Saat itu Haji Najib langsung membuka matanya. Saat dia membuka matanya, Haji Najib ini kaget. Wah, gombel. Mbak Karso, lah kok manggil Wewe Gombel, Mbak, kok berubah jadi Wewe Gombel, Mbak Karso bingung, loh, kok dia tahu kalau ini Wewe Gombel? Loh, ono sing celakai kowe iki. Saat itu Mbak Karso langsung mengambil air yang ada di batok kelapa di situ. Memang ada di situ nih, ada bunga, ada orang namanya ritual ya, dukun ya. Air batok kelapa tadi ini disiramkan ke Wewe Gombel tadi. Lungo sih. Wewe Gombel itu seperti ketakutan, disiram air. Nah saat itu juga Pak Haji Najib lari terbirit-birit sampai tidak mengenakan busana sedikit pun, lari terbirit-birit. Nah masuklah ke dalam rumah sampai Gopur kaget karena lewatnya kan dapur nih kan. Sampai Gopur kaget, loh Pak Haji sampai gua, iya ada sarung nggak? Akhirnya sekena-kenanya di situ kain-kain apa dipakai. Pur, kapok aku Pur. Kenapa Pak Haji? Kenapa? Kapok aku Pur. Yang biasa berhubungan badan sama aku ini berubah jadi Wewe Gombel Pur. Mosok toh Pak? Padahal Gopur udah tahu. Nah saat itu juga ya kan, Mbak Karso pun usul sembari membawa pakaian-pakaiannya Haji Najib. Ini dipakai. Kok kamu itu tadi gimana sih? Kok bisa-bisanya kamu malah lari, malah ketakutan? Mbak, kapok aku Mbak. Lawong, yang tak setubuhi aku ini bukan ratu kok Mbak. Gak seperti biasanya mosok yo tiba-tiba Gombel. Ini gimana sih Mbak? Loh, ada yang gak bener ini berarti. Mbak, terus selama ini emang wujudnya kayak gitu Mbak? Yo sebenarnya wujudnya itu. Kamu ini juga gagalin aku juga. Kamu termasuknya mengganggu aku juga. Dengan seperti ini, ritual yang seperti ini, nantinya aku ke depannya akan susah. Enggak Mbak, aku udah gak laki-laki Mbak. Ini mahar, ini uang, ini cukup. Aku cukup Mbak, aku cukup. Nah, Pak Haji Najib memilih menyudahi. Dia memilih untuk pulang. Sepanjang perjalanan, Pak Haji Najib ini cerita ke Gopur apa yang dialami Pak Haji Najib. Ngeri Pur.
bentuknya awe gombel kok bro. Acak-acakan rambutnya, mukanya ini sangar kok. Tas tubui kok. Ngeri pur. Gopur ini sebenarnya tertawa dalam hati, ikut prihatin juga gitu kan ya. Juga ngeri sendiri. Nah, sesampainya di rumah, Pak Haji ini nggak berani cerita ke istrinya karena selama ini menyembunyikan. Nah, nggak tahu kenapa keesokan hari ya, ini showroom yang biasanya ada pembeli atau apa sepi, terus menerus sepi. Pak Haji Najib nggak doyan makan, justru malah sakit-sakitan. Boom, jatuh sakit. Sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu. Akhirnya motor dijual dengan harga murah untuk pengobatan Pak Haji Najib. Dibawa ke dokter nggak ngerti penyakit apa yang diderita Pak Najib, nggak ngerti. Terus menerus seperti itu sampai kurus kering. Maaf ya, sampai kemaluannya ini keluar nanah. Dan pada akhirnya ya kan, karena nggak ngerti ini penyakitnya apa, dan Pak Haji Najib ini memilih untuk dirawat di rumah. Takut di rumah sakit ini justru malah takut. Terus berontak minta dibawa di rumah. Akhirnya istirahat di rumah. Dan showroom pun lambat terus menerus ya kan, ini tutup. Hanya tersisa berapa motor. Nah, hingga pada akhirnya dipanggilkan kiai. Nyuruh Gopur gitu, dipanggilkan kiai gitu kan ya. Pak Yainya ini ngomong, harusnya sampean bersyukur masih diberi hidup. Kalau sampean terus menerus melakukan hal yang sampean kerjakan, sampean bisa mati konyol. Sampean ini tersiksa nanti hidupnya. Sampai sampean mati. Sampean ini lakoni apa? Iya Pak ya. Iya Pak ya. Saya juga nggak ngerti. Ini sakitnya minta ampun. Kemaluan saya buat kencing sakit banget. Dan saya ini kayak tersiksa. Bersyukur punya istri sekuat Bu Haja Suca. Dia sayang sama sampean. Belum terlambat ini. Bu, maafin Bapak, Bu. Bapak sudah melakukan hal-hal yang benar-benar memang dilarang agama. Dan tidak sepatutnya seorang haji malah berlaku seperti ini, Bu. Maafin Bapak, Bu. Udah sekarat. Pak Yai pun ngomong, ya semoga sembuh. Semoga sembuh. Dengan meminum air yang sudah didoakan Pak Yai, berharap sembuh. Saat Pak Yai ini sedang menangani Pak Haji, Bu Haja Suca ini keluar sebentar. Nah, ketemulah sama Gopur. Bu Haja Suca ini ngomong sama Gopur di dapur. Pur, Ibu terima kasih ya Pur. Untung kamu ngomong Pur. Untung kamu cerita. Coba kamu nggak cerita. Wah ngeri Pur. Apa jadinya itu? Apa jadinya Pak Haji Pur? Iya Bu. Ya untungnya Gopur langsung tanggap. Semenjak Gopur ini diteror terus menerus Bu. Nah inilah kenapa pada akhirnya Pak Haji Najib menghentikan ritualnya. Dan dia kok bisa lihat wewe gombel yang biasanya yang ia lihat ratu, ya kan, yang biasanya ia lihat itu bentuknya ratu. Nah disinilah ceritanya. Jadi semenjak Gopur ini diteror, Gopur ini mendatangi Pak Yai. Gopur mendatangi Pak Yai minta tolong. Pak Yai ngatasin. Pak Yai juga ngasih tahu, alangkah baiknya kamu cerita sama istrinya. Gopur sempat takut. Enggak Pak Yai, saya takut kalau saya sering cerita Pak Yai. Nah Pak Yai bilang saya temani. Nah di luar jam kerja, mereka bertiga ketemu. Bu Haja Suca sempat kaget ketika Gopur memberi penjelasan segala macam. Nah pada akhirnya mereka ini membuat rencana. Pak Yai bilang, ini biar Pak Haji Najib sadar, minumkan air ini tanpa sepengetahuan dia. Nah kalian ingat, di mana mau berangkat Pak Haji ini minum kopi, gitu kan? Bu Haja kan membikinkan kopi, Pak diminum dulu kopinya. Saat itulah Bu Haja menyampurkan air dari Pak Kiai yang dipanggilkan oleh si Gopur. Itu mencampurkan air, mencampurkan ke dalam kopi itu tadi. Diminumlah sama Pak Haji Najib. Dibuka matanya, mata batin segala macam dibuka biar tahu kalau yang disetubuhinya ini bukan ratu, bukan seorang perempuan cantik atau segala macam, melainkan makhluk berwujud wewe gombel. Nah, jadi kesempatan itulah dimanfaatkan oleh Bu Haja Suca untuk memberikan air. Nah, kembali lagi nih cerita sama Gopur. Ibu makasih Pur. Iya Bu, doa Gopur semoga Bapak ini pulih Bu dan kapok Bu dengan hal-hal seperti itu. Kalau bisa jangan ditinggalin Bu. Ibu sempat sih Pur sebenarnya pengen meninggalkan. Tetapi apa kata orang Pur? Ibu juga udah nggak punya apa-apa. Udah ibu jual semua loh. Ibu udah nurutin apa kata suami ibu. Makanya ibu
Coba bertahan, Pur. Makasih ya, Pur. Iya, Bu, sama-sama. Untungnya punya Gopur juga. Orang yang tidak pernah meninggalkan Pak Haji. Berjalannya waktu Pak Haji Najib nggak sembuh-sembuh. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tepat di bulan ke-7, Pak Haji Najib mengembuskan nafas terakhir. Pak Haji Najib meninggal dengan kondisi yang benar-benar tinggal tulang dan kulit. Dan ini baunya udah minta ampun. Singkat cerita, setelah pemakaman segala macam, akhirnya Bu Haji Suca ini membuka usaha kecil-kecilan, jualan es. Jualan es campur di ruko yang awalnya ini dibuat showroom. Buka kecil-kecilan dibantu sama Gopur. Dan cerita pun selesai. Sangat mengerikan sekali. Seorang Pak Haji, dia ini menjalani ritual demi kaya. Dan yang pertama justru melampiaskan hasrat, seksualnya. Yang dilihat seorang ratu, padahal yang ia setubui adalah makhluk berwujud wewe gombel. Gitu. Cerita ini sangat mengerikan sekali. Terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Gitu. Buat teman-teman di rumah, ya, ini yang punya pengalaman horor, pengalaman misteri atau apa segala macam yang pengen dikirimkan ke saya, dikirimkan ke channel saya, caranya gampang sekali. Coba lihat ke layar handphone kalian. Dikirimnya per paragraf, cara ngetiknya per paragraf atau per kalimat. Nama gitu diketik, ya kan. Mau disamarkan apa enggak dikasih tahu juga. Bawahnya konfliknya seperti apa. Gitu, jelas. Gitu. Awalnya seperti apa, terornya seperti apa, bentuk hantunya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, jelas sekali. Gitu. Dikirimnya sekali lagi per paragraf atau per kalimat. Gitu. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinju, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali. Itu seperti biasa dikasih nama dan nama kota agar tidak tertumpuk dengan WhatsApp lain gitu. Tujuannya ini juga nggak hanya mengirimkan cerita, itu nanti akan saya gabungkan ke dalam grup WhatsApp ketika ada tayangan terbaru dari channel Rian Agus Widodo. Dari YouTube ini memberi pemberitahuan telat gitu. Ini nanti ketika kalian sudah masuk ke dalam grup WhatsApp, nanti kalian akan saya beritahu tayangan-tayangan terbaru langsung dari handphone saya. Gitu. Nah, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan